Suci, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Nida. Ya, alhamdulillah ya. Gimana nih hari ini? Kita mau ngomongin apa nih? Kesempatan kali ini kita mau bahas apa? Ya, sebelumnya makasih kepada Ibu Nida yang udah memberikan kesempatan untuk di-coaching sama Ibu Nida ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin di-coaching tentang pekerjaan saya, yaitu sebagai seorang guru, tentang aktivitas yang ada di kelas saya. Mungkin seperti itu, Ibu. Apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin permasalahan saya yang saya hadapi di kelas pada kesempatan ini bisa terselesaikan atau ada titik temu untuk penyelesaiannya. Ada titik pencerahan lah sedikit seperti itu, Ibu. Mencari titik cerah ya, Iya. mencari pencerah lah ya dalam masalah ya, dalam sebuah Iya. masalah yang Ibu Suci hadapi. Eh, situasi apa yang Ibu Suci rasakan sekarang ini memangnya? Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya menjadi wali kelas 4 Ibu pada semester ini. Jadi kelas saya termasuk kelas yang paling banyak siswanya. Oh, Jadi satu sisi saya kewalahan juga dengan siswa yang banyak, terus keadaan di kelas yang menurut saya ini Bu ya, saya jadi bingung gitu, kelasnya kurang aktif, siswanya pasif, jadi membuat tidak menyenangkan seperti itu, Ibu. berarti kalau bisa saya tangkap dari percakapan kita barusan adalah Bu Suci baru menjadi wali kelas Iya. kelas sekarang ini ya gitu ya. Terus siswanya yang rame dari kelas lain, yang lebih Iya, rame gitu ya. heeh. Terus kewalahan menghadapi siswa yang terlalu rame, betul begitu ya Bu Suci ya? Iya, Ibu. Terus kurang aktif siswanya yang rame itu, harusnya kan lebih rame, lebih aktif gitu ya maksudnya Iya, ya? heeh, lebih bervariasi, Bu ya. Terus kalau menurut Bu Suci, apa yang mempengaruhi hal ini hingga terjadi demikian? Apa nih kira-kira nih Ya, pengaruhnya, apa yang mempengaruhi gitu? ya, yang mempengaruhi keadaan kelas seperti itu mungkin proses pembelajarannya, Ibu ya, yang Proses pembelajaran. mungkin ya proses pembelajarannya ya monoton, lebih ke si gurunya yang aktif sehingga si siswanya pasif gitu. Dan juga mungkin kurangnya media ya dalam proses pembelajaran. Jadinya siswanya kurang kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut Bu Suci, pembelajarannya yang monoton, terus berpusat pada guru gitu maksudnya ya? Iya, Terus kurang kurang medianya kurang. kurang gitu ya, kurang variasi mungkin medianya ya. Terus, yang kira-kira situasi atau keadaan yang seperti apa yang Ibu Suci inginkan sekarang, untuk sekarang ini? Situasi yang saya inginkan untuk saat ini pastinya kelasnya lebih hidup, lebih menyenangkan, Ya. terus siswanya happy, yang saya berikan ke siswanya bisa mengerti 100% Ibu. Ya, seperti itu. Uh, ya. Ada lagi? Terus, Nggak apa-apa. uh, iya ya, Ya. mungkin iya ya, harus membuat suatu kegiatan yang membuat siswanya lebih aktif ya, lebih kreatif seperti itu. Bu Suci menginginkan siswa yang lebih aktif dan kreatif gitu ya.
Terus kira-kira nih, apa yang menurut Ibu Suci itu, yang kira-kira dapat mewujudkan apa yang Bu Suci harapkan sekarang ini? Kira-kira apa nih yang menurut Bu Suci bisa mewujudkan yang tadi kan Ibu Suci pengennya kelasnya yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, siswa yang aktif gitu. Kira-kira menurut Bu Suci, apa yang harus Ibu Suci lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan, Bu, Hal ya? tersebut, Bu. Heeh. Mungkin saya harus membuat transformasi perubahan dalam proses pembelajaran saya, Ibu, ya. Ya. Yang lebih kreatif lagi. Mungkin apalagi sekarang kan udah zamannya digital, Bu, ya. Mungkin saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi apa seperti itu yang bisa menghidupkan suasananya. Mungkin kalau sesuatu yang menarik, mungkin siswa lebih merasa mengasihkan seperti itu dalam proses pembelajaran. Apalagi kita menggunakan game-game tertentu yang membuat mereka merasa tak terasa bahwa orang tuh lagi belajar, padahal dalam proses permainan ada hal yang dipelajari seperti itu. Mungkin itu ya, salah Berarti satu. menurut Bu Suci itu ya? Menurut Bu Suci itu bisa terwujud kelas yang menyenangkan, siswa yang aktif itu dengan transformasi pembelajaran, dengan game gitu ya Bu Suci ya, maksudnya gitu ya? Ya, mungkin itu salah satunya, Ibu. Oke. Terus gagasan apa nih? Apa yang bisa kita buat sehingga pembelajaran yang penuh dengan game, terus transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran, gagasan apa nih yang bisa kita laksanakan, yang bisa Ibu Suci buat? Iya. Pada tahun lalu saya pernah menjadi wali kelas kelas 2 ya, tapi baru Ibu ya, baru 2 bulan, nggak jadi baru perubahan lah dari sekolah lama ke sekolah baru, jadi baru lah kan pemindahannya. Jadi di situ saya ada melakukan suatu kegiatan seperti permainan juga, aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran. Salah satunya saya menggunakan Quizy, Bu. Pas saya menggunakan aplikasi ini, saya melihat siswanya antusias, Ibu, menyenangkan, mereka asik, suka gitu. Sehingga mereka bilang ke saya, "Ibu, kapan lagi kita main?" Seperti itu. Nah, karena kok menurut saya aplikasi ini apa ya? Ada suara-suaranya kayak gitu, ada bunyi-bunyi yang mungkin membuat mereka senang gitu. Mungkin Oke, itu yang ya, bisa gimana, Ibu? nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, mungkin mungkin itu ya salah satu yang bisa saya lakukan ya. Saya coba untuk terapkan di kelas baru ini mungkin. Terus Ya, Terus juga mungkin strategi dalam proses pembelajaran seperti menggunakan metode-metode baru ya. Bisa juga dengan pengelompokan, Ibu ya. Dengan memberikan tugas kelompok, mungkin di situ akan kita lihat kekompakan kelompoknya, kekompakan kolaborasi lah antara sesama siswa. Mungkin di situ bisa lebih aktif siswanya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan gitu, tidak mendengarkan saja apa yang diberikan oleh si gurunya. ya berarti lebih meningkatkan keaktifan siswa lah ya dengan Hmm. game, dengan permainan-permainan mungkin. Berarti Bu Suci baru ya di sekolah sekarang ini? Sebelumnya dari sekolah lama gitu, pindah Iya, di sekolah sekarang? iya baru Ibu, baru belum sampai setahun. Jadi pas pindah ke sekolah baru, itu pun akhir-akhir detik-detik terakhir pembagian rapor. Jadi bisa kita bilang lah sebulan atau 2 bulan jadi wali kelas. Jadi masih belajar Ya, seperti itu. sama-sama, kita juga semua belajar di sini kan. Terus untuk tadi gagasannya pengen membuat permainan,
pengen membuat game gitu atau apa gitu. Terus kira-kira apa yang bisa dipersiapkan untuk supaya pembelajarannya yang penuh dengan game dan menyenangkan itu dapat tercapai? Apa yang perlu Ibu Ya, Suci persiapkan? mungkin saya harus membuat suatu game di Quizy yang menarik, yang apa namanya, tentang pembelajaran di kelas 4, yang yang membuat siswanya menyenangkan. Terus juga bisa saya membuat LKPD yang menarik, Ibu ya. LKPD menarik yang membuat siswa lebih kreatif dalam berpikir. Mungkin 2 hal itu dulu ya yang ada di pikiran saya untuk saat ini. Ya, Bu. Betul, 2 aja mungkin sudah sangat menarik nanti bagi Nah, siswanya ya. salah satunya lagi mungkin bisa ditambah dengan video ya, video pembelajaran ya, Bu ya. Kalau misalnya ya video pembelajaran, apalagi kalau videonya kita buat sendiri. Jadi siswanya, itu suara Ibu Suci. Iya, Gitu. iya. Kalau Ada anaknya lebih suka ya dengan yang langsung gitu ya, apalagi yang iya. buatnya langsung di depan kelas gitu. Iya, di kelas 2 pernah saya buat, terus dibilang, itu kok suara Ibu Suci ya?" Dibilang seperti itu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya coba lagi ya, Ibu, ya. Mhm. Oke. Terus kriterianya nih yang tentang pembelajaran yang menyenangkan, yang diinginkannya itu seperti apa? Kriterianya. Kriterianya, Bu, ya. Mmm, Mungkin, seperti tadi kriterianya, bisa menghidupkan kelas, siswanya bisa, apa ya, aktif lah. Aktif dari yang sekarang ini, terus dia bisa kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya, terus bisa bekerja sama dengan siswanya atau dengan teman-temannya seperti itu, Ibu. berarti siswa bisa, lebih aktif dalam pembelajaran, lebih bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bisa bekerja kelompok gitu ya, Bu Iya. Suci ya? Terus ada lagi yang ingin Ibu Suci, ingin Ibu Suci dapatkan dari pembelajaran yang menyenangkan itu, selain yang Apa tadi? ya? Mungkin uh, proses pembelajarannya berubah ya, yang tadinya berpusat kepada si gurunya, Ya, jadi sekarang lebih ke siswanya. Yang dulunya kita pikir apa ya yang harus kita kasih ke siswanya, tetapi sekarang kita berpikir apa yang harus dikerjakan oleh siswanya. Jadi kalau dulu mungkin ribut, kalau udah kita kasih pekerjaan mungkin dia akan ini ya, akan lebih aktif, dalam mengerjakan latihannya seperti itu. Mungkin selama ini karena metode ceramah, jadi ya bosan mungkin siswanya, Ibu, ya, dengar Ibu ceramah terus kayak gitu ya. atau dia ngobrol dengan kawannya ya, sesama kawan dia Iya. ngobrol gitu ya? Iya, jadi saya pusing. Aduh, saya bicara, orangnya bicara, seperti itu, Bu, ya. Heeh. Mungkin Oke nih. Jadi apa nih yang akan dilakukan setelah sesi kita ini? Rencana-rencana tadi, apa nih yang akan dilakukan? Apa dulu yang akan dilakukan untuk supaya rencana tadi yang Bu Suci sampaikan itu dapat terwujud? eee, yang ada di pikiran saya ya untuk saat ini ya seperti yang saya kasih tahu Ibu tadi ya, mungkin saya mau buka lagi aplikasi Kuzinya, Ya, terus, saya cari-cari bahan yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, ke siswanya. Terus saya membuat LKPD yang menarik, mungkin bisa dengan seperti teka-teki ya, seperti itu. Itu kan bisa membuat dia suasana baru, Bu, ya. Seru ya, bermain sambil, belajar. belajar, seperti itu. Dan Ya, ya. juga mungkin menampilkan video sedikit gitu. Mungkin kalau dengar ibunya ceramah, eee, ini bagian-bagian tumbuhan gitu, bosan dia. Tapi kalau misalnya kita nampaiin video mungkin lebih menarik ya untuk mereka.
Mungkin itu yang ada di pikiran saya untuk saat ini. Wah, Bu Suci, saya suka nih. Saya suka nih dengar rencana Bu Suci ini ke depan nih. Terus kira-kira nih ya, saya udah ngebayangin aja nih, Bu Suci dengan pembelajarannya, dengan videonya, dengan LKPD-nya, dengan permainan dan teka-tekinya, mungkin lebih ice breaking gitu ya, yang kayak yang seperti biasa kita lakukan. Terus kapan nih akan Ibu Suci realisasikan? Mungkin secepatnya ya, mungkin 2 hari lagi ya. Saya ambil momen pelajaran IPAS saja. Ya. Jadi lebih ini ya, lebih untuk LKPD-nya kalau IPAS mungkin lebih gampang tuh dibuat dulu ya. Iya, Jadi iya. mungkin 2 minggu lagi, bawah 2 hari lagi mungkin. Sudah saya ancang-ancangan dari nanti malam mungkin Ibu ya. Iya, iya. Kegiatannya mungkin 2 hari lagi, mungkin seperti itu ya. Terus nih ya, udah diancang-ancang di kepalanya udah ada nih kan, terus siapa aja nih yang akan dihubungi atau dilibatkan dalam rencana Ibu Suci nih? Siapa aja yang akan Ibu Suci hubungin? Eh, Mungkin yang bisa bantu saya Bu ya, yang bisa bantu saya eh, Ibu Yanti ya, Ibu guru agama, dia kayaknya lebih kreatif sedikit ya, apalagi eh, apa namanya kayak ice breaking dia juga kreatif juga gitu, sering lihat-lihat di Google gitu. Terus kalau masalah mengelola kelas mungkin saya bisa minta bantu sama Ibu Meriati. Terus kalau masalah membuat LKPD sama Quizy mungkin saya sudah mengerti sedikit, mungkin bisa juga dari Google saya cari-cari tahu lagi gimana cara buat yang lebih menarik lagi. Oke, Ibu Suci, saya suka. Terus, untuk dapat dipastikan bahwa itu berjalan dengan lancar. Nah, Bu Suci nih, gimana nih cara ceritanya nih, caranya? Itu supaya yang bisa memastikan bahwa rencana Ibu Suci itu berjalan dengan lancar. Hmm, apa tadi rencananya ya? Iya, Dan berjalan aja lancar ya. untuk memastikan bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Ya secepatnya ya saya lakukan semua hal ini Bu ya, Oke. biar cepat realisasi seperti itu. Uh, Cepat apa? Saya selesaikan semualah seperti itu Bu. Saya buat semua LKPD dan semua bagian-bagian itu. Mungkin itu saja Bu. Mm-mm. Minta dukungan siapa aja nih? Kan Ya udah ada dukungan rencana tuh dari siapa aja yang dihubungin gitu kan. Terus pembelajarannya seperti apa aja yang akan Ibu Suci lakukan. Nah, dukungannya nih dari siapa aja? iya Butuh kalau dukungan apa aja dukungannya sebenarnya gitu. maunya dari semua ya, dari komunitas Iya, sekolah mendukung gitu kan, terutama dari kepala sekolah otomatis karena kan semuanya kan kita pakai sarana dan prasarana sekolah seperti WiFi, karena kan pakai aplikasi digital, jadi kan perlu WiFi Bu. Terus juga perlu uh, kayak infokus. Nah, jadi kan sebelum kita menggunakan pasti kita minta izin dulu apakah boleh seperti itu. Dan juga dari kawan sejawat lah gitu. Minta motivasinya seperti itu iya. Bu. Biar lebih semangat sedikit gitu. Ya. Kita memang lagi butuh ya, banyak butuh motivasi dari lingkungan sekitar nih. Saya senang dengan rencana Bu Suci, apa yang akan Ibu Suci lakukan ke depan, terus kesimpulannya menurut Bu Suci apa nih? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita coaching hari ini? Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan ini mungkin saya harus lebih kreatif jadi seorang guru, harus menggunakan metode-metode yang membuat proses pembelajaran menyenangkan dan juga harus melakukan apa namanya ya, menggunakanlah aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran biar lebih menarik. Karena sebenarnya sih kalau kita sebagai guru itu uh, harus menguasai ya satu aplikasi dan juga sebuah strategi gitu.
kalau cuma strategi saja tanpa satu aplikasi yang kita pahami, mungkin dengan zaman era digital dan abad 21 ini menjadi kurang menarik, ya. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan kan. Mungkin salah satu yang saya pahami itu saat ini mungkin cuma ini. Tapi saya ingin mencoba hal-hal baru tapi belum sempat lagi, Bu. Butuh Oke. waktu ya. Untuk Iya, mulai yang lain butuh waktu baik. mungkin ya, tapi untuk yang ini akan segera direalisasikan kan? Iya, karena Eee, pernah melakukan jadi nggak terasa berat gitu. Oh, bisa digunakan mungkin seperti itu. Baik Bu Suci, terus yang menjadi, eee, intisari dari acara kegiatan kita Koci hari ini, apa nih? Iya. Intisari atau kesimpulan dari kegiatan ini, artinya harus menjadi seorang guru yang kreatif lah Ibu, dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi kita harus membuat suasana kelas menjadi menyenangkan gitu. Jadi siswanya biar lebih semangat lagi belajar seperti itu. Seperti itu. Oke Bu Suci, kita kan udah di penghujung nih ya, berarti rencana Bu Suci minggu 2 hari lagi, terus yang akan Ibu Suci realisasikan 2 hari lagi dengan pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan game dan penuh dengan teka-teki tadi ya, Iya, terus rencana seperti SBY. itu. Saya LKPD-nya. tunggu loh Bu Suci, 2 hari lagi, saya Iya. pengen Bu Suci sampaikan hasilnya nantinya. Iya, insya Allah Ibu. Ya. Oke. Wah, Bu Suci, terima kasih sudah menjadi coach saya hari ini. Iya, terima kasih juga kepada Ibu Nida yang udah mendengarkan unek-unek di hati saya ini. Udah jadi senang, lega sedikit gitu. Sudah ada pencerahan sedikit Ibu ya. Ya, Terima kasih juga atas waktunya. sama-sama Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Suci. Alhamdulillah jumpa lagi kita hari ini. Terima kasih nih udah mau mengcoachi saya hari ini dengan kegiatan coaching kita. Terima Iya, kasih banyak. ya. Kira-kira mau di-coach apa sih hari ini, Bu? Saya pengen di-coaching masalah bukan pembelajaran di kelas sih sebenarnya. Bukan berarti nggak ada masalah di kelas ya, ada. Dan Iya. pengen di-coaching masalah kelas, berhubungan juga dengan masalah sekolah juga. Saya ini bisa dibilang tempat lama sebenarnya, cuman menjadi tempat baru bagi saya setelah saya kembali 3 tahun ya, saya pindah baru kembali kemari gitu. Kayaknya situasinya sedikit berbeda dengan yang lalu gitu, Bu Suci. Jadi dulu pernah di tempat Sekarang sekarang berarti ya pernah pindah ke tempat pindah baru yang terus tadi pindah lagi seperti itu Ibu ya. ya, Situasi yang gimana sih Ibu? kebetulan sebelum pindah kemari di tempat yang baru kemarin itu, saya adalah ketua KKG di sana selama 3 tahun, terus sampai kemari karena jumpa lagi dengan pengawas yang di sana, di sini pengawasnya sama, saya diangkat lagi jadi ketua KKG baru di sini, gitu. Oh, berarti dulu pernah jadi ketua KKG, terus pindah lagi ke tempat Sekolah tempat dulu, bukan sekolah sekarang. Di sekolah, saya kan sekarang di sekolah ini, SD Negeri Lamplat. Dulu
honor di sini, terus diangkat jadi pegawainya di tempat lain gitu ya, di daerah agak terpencil sih sebenarnya. 3 tahun di sana, terus saya kembali lagi kemari gitu. Di sana jadi ketua KKG, nah di sini juga jadi ketua KKG karena dengan pengawas yang sama dengan yang di Iya. sana gitu. Jadi sudah dipercaya lah Bu ya sebagai ketua KKG ya. Mungkin Uh, lebih ditunjuk ya, ditunjuk oleh pengawasnya. nah, gimana itu perasaannya Ibu waktu jadi ketua KKG lagi di tempat tugas yang baru tapi lama, Iya, gitu ya. rasanya lama gitu. Tempat yang lama dengan status yang baru mungkin seperti itu. Iya seperti itu. Kalau dulu kan kita waktu walaupun di sini udah lama, dulu di sini sebagai honorer ya, ya biasalah bermain di belakang layar. Kalau tiba-tiba pas balik gitu disuruh main di depan layar itu beda aja, beda juga dengan di daerah terpencil sana yang, apa ya, kita bisa punya ruang gerak lah. Kita bisa menentukan, kita bisa ngajak, "Yuk gini," gitu. Yang ini kemarin itu yang di sana setiap bulan kami duduk sama-sama membahas apa aja tentang gugus gitu. Tapi kalau sekarang rasanya untuk melakukan itu susah gitu, Bu. Iya, rasanya susah. Apa perasaan yang Ibu rasakan? Kenapa Ibu merasa susah gitu? Nah, apa Apa ya, penyebabnya gitu? eee, kayak misalnya gini, kita mau ngajak duduk bareng gitu, per kelas. Kalau di sana kan biasanya kalau KKG kan per kelas gitu, duduknya kelas 1 sama kelas 1 gitu. Apa yang dibahas di kelas 1, terus di kelas 2. Nah, kalau di sini lebih ke mungkin lebih dekat orang kota ya. Jadi, sibuk sibuk dengan kesibukannya sendiri sehingga untuk duduk satu ini, untuk mengajak duduk sama-sama itu tidak bisa gitu. Apa ya, kayak, "Alah entah apa," gitu. Mungkin ngerasa bahwa, "Oh dia pun kan dulu biasa aja," nah gitu. Untuk mengajak, mau, "Yuklah sama-sama kita bangun KKG kita ini." Nah itu yang nggak bisa diajak gitu, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya memang kita semua kan sibuk, apalagi dengan sekarang ini, banyak yang harus kita penuhi apalagi, kalau dulu kan nggak ada Ekin, sekarang sudah ada Ekin, mungkin sibuk dengan hal-hal seperti itu, gitu. Berarti Ibu merasa mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Iya, Iya. susah Mengapa diajak untuk kerja sama gitu. susah merasa untuk bekerja sama Ibu ya? Iya, Uh, kenapa Ibu merasakan hal itu? Uh, eee, beberapa kali diajak duduk gitu ada aja, "Ale jangan hari ini, besok aja, besok. Jangan hari ini, besok aja." Kalau misalnya kan kita buat kesepakatan, biar mau gitu, kita duduk apakah seminggu sekali, ataukah, sebulan sekali lah paling minimal gitu. Minimal sebulan sekali kan kayaknya udah ini kali ya, nggak seminggu sekali. Kalau seminggu sekali mungkin terlalu menguras banyak waktu, tapi kalau saya rasa kalau sebulan sekali itu susah juga. Jangankan seminggu, sebulan aja susah untuk diajak duduk sama-sama kita bahas apa sih permasalahan kita di sekolah masing-masing, pembelajaran kita atau ADM kita lah khususnya, iya. gitu. Jadi susah untuk duduk bareng-bareng gitu ya Bu ya? Kira-kira apa ya penyebabnya itu, kok bisa susah kita ajak gitu? Atau ada gimana itu Bu? Apa ya, apa mungkin, tidak ada kesadaran atau mungkin merasa bahwa, "Oh saya bisa melakukan itu sendiri, makanya Allah nggak usahlah duduk," gitu. Mungkin gitu ya? Kurangnya kesadaran ya? Ya mungkin kurang butuh gitu, nggak Bisa butuh. sendiri ya, merasa lebih mandiri Ya Bu bisa ya? tuh, bisa dikerjain sendiri, bisa tuh di-handle sendiri. Padahal kan kita butuh di sini kerjasama supaya, eee, KKG kita ini bisa bangun gitu. Iya. Jadi kalau menurut Ibu, kalau kondisinya seperti ini, si gurunya ngerasa mandiri, semua bisa sendiri, terus orangnya juga, sibuk. Kalau kita mikir sibuk, semuanya sibuk ya, seperti itu. Ah, kira-kira ada apa ya, maksudnya apa yang bisa Ibu lakukan untuk
untuk hal ini dengan Mungkin saya kondisi harus contoh yang saya lakukan di sekolah lama dulu mungkin ya. Saya bekerja sama dengan, kepala sekolah tentunya, dengan kepala sekolah saya, terus saya minta kepala sekolah untuk menghubungi pengawas, mungkin pengawasnya yang harus menghubungi kepala sekolah lain sehingga kepala sekolah lain menyampaikan kepada, gurunya masing-masing untuk mau setidaknya ada pertemuan lah KKG walaupun tidak tidak terlalu rutin, adalah sebulan sekali atau paling enggak tuh sebulan setengah sekali lah gitu, 3 bulan 2 kali lah. Biar contohnya kan kayak sekarang mau buat soal, ada soal yang udah kita buat, yang lain yang apa yang tahun lalu di copy paste kan. Oh ya. Maunya kan ada, kalau kita udah duduk sama-sama pasti ada keluar tuh ide-ide baru gitu. Nggak Iya, yang betul. itu aja yang kita keluarkan buat anak gitu. Iya. Berarti kira-kira kapan nih bisa Ibu lakukan? Kayaknya saya harus Atau menghubungi itu dulu dalam seminggu ini kali lah ya. iya. Harus ngomong dulu sama kepala sekolah dan kepala sekolah itu harus ngomong dulu mungkin sama pengawasnya atau, kepala sekolahnya, kepala sekolah lain gitu. Seminggu lah, minggu depan lah. Berarti kalau dukungannya dari Dari kepala tadi, ya. dari Ah, pengawas dan kepala sekolah gitu. Kayaknya iya, itu yang saya butuhkan sekarang. iya, iya. Berarti berapa tadi seminggu ya katanya ya? Ya, kayaknya bisa tuh selesai Bisa deh. ya? Heeh. Harus 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 bisa bisa, harus bisa. biar jalan, kalau nggak jalan nih, jalan di tempat jadinya. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari kegiatan ini? Dari coaching diskusi kita ini. Iya Bu Suci, kayaknya, untuk menghidupkan kembali KKG saya, sekolah saya, bukan KKG saya, KKG sekolah saya yang sudah mulai meredup dan, jarang jarang melakukan, pertemuan, jarang melakukan kerjasama yang memang bukan mendesak, kayaknya yang harus saya lakukan sekarang adalah menghubungi, pengawasnya dulu ya. Pengawas untuk memberi, pencerahan kepada guru-guru lain juga, supaya mau melakukan, setidaknya ada pertemuan sehingga kalau ada masalah itu dapat terselesaikan di gugus gitu, apalagi dengan sesama guru. Harus menghubungi pengawasnya dulu sayanya. Ya, jadi targetnya Ibu gimana? Targetnya saya maunya ada pertemuan KKG itu minimal sebulan sekali lah untuk, membahas berbagai masalah yang terjadi di lingkungan gugus, beberapa sekolah yang termasuk ke dalam gugus. Tuh, Iya, Bu Suci. iya. Oke, berarti perlu dukungan dari pengawas, kepala Pengawas, sekolah kepala sekolah gitu, untuk kepala-kepala sekolah gitu. biar tercapai semua yang inginkan tujuannya ya. Ya. Baik Ibu, nah dari kegiatan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya harus lebih, mau melakukan, pertemuan-pertemuan dulu dengan pengawas dan mencari informasi apa yang bisa dibahas pada pertemuan-pertemuan KKG selanjutnya, apa aja. Terus saya juga harus, mengagendakan beberapa pertemuan dengan guru-guru lain karena kan target saya itu guru-guru segugus. Ada pertemuan, terus ada kerjasama membahas berbagai macam, apakah itu tentang kurikulum, sekarang kan kurikulum Merdeka baru ya, apalagi Iya, kelas 6 belum, tahun depan baru di sekolah saya. Berarti ada beberapa permasalahan yang mungkin kurikulum itu kan kita baru ya, semua dari kelas 1 sampai kelas 5 sekarang, kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 itu baru kita harus belajar mandiri, mungkin dengan duduk seperti sama-sama secara gugus, ada permasalahan yang akan terpecahkan karena kan belajar sendiri, belajar mandiri.
Iya, oke Bu. Saya tunggu ya kabarnya ya. Apapun nanti hasilnya, saya harus hubungi dulu kepala sekolahnya dan pengawasnya, baru duduk, terus baru panggil guru-guru lain, ini kita harus bahas. Saya akan sampaikan hasilnya nanti sama Bu Suci. Iya, Jangan saya lupa ya setelah hari ini. saya tunggu nih Bu secepatnya ya. Oke, Iya, terima kasih Bu Suci. iya. Wah, terima kasih kepada Ibu Nida yang sudah mau di coaching sama saya. Sama-sama Bu Suci. Ya, ketemu nanti dikabari lagi kapan sudah ada pembahasan barunya. Baik Ibu, Makasih ya Bu Suci udah mau mengcoachi saya hari ini. sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.